Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah, karya dari Syekh Jalaluddin Asyuti. Sekarang menginjak di halaman 11 tentang ramuan atau tentang obat. Jadi kita bahas tentang bahan-bahan obat. Qala al-ma'alif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil adwiyah. Pasal ini menjelaskan tentang bahan obat. Al-adwiyah ma yu'aliju bihal marid. Yang dinamakan adwiyah atau obat itu adalah sarana atau media yang buat mengobati orang yang sakit. Wasanat kuru minha ma yaliku bihadal muhtasor. Dan saya akan menjelaskan, kata Syekh Al-Imam Suyuti, menjelaskan tentang sesuatu yang pas, yang sesuai dengan sakit yang diderita, ya, dengan menggunakan mukhtasar, ringkasan di dalam kitab ini. Wa maka suranafu wastimaluhu wa kana maujudan mujarraban sahlan insyaallah taala. Dan ini sudah digunakan dan wujud, ya, dan sudah diuji materikan. Mujarab itu maksudnya sudah diuji materikan dan itu mudah bahannya insyaallah taala. Yang pertama bahannya adalah al-asal. Al-asal ini adalah madu. Wa sayyidul atwiyah kama qalallahu ta'ala. Jadi madu ini adalah obat yang menjadi tuan. Maksudnya nomor satu itu adalah madu. Jadi kalau Anda ingin mengobati pasien Anda, medianya bisa menggunakan madu. Dibacakan sesuatu yang mengandung wirid, dzikir, atau di situ ayat-ayat di Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fihi syifaa'ul linnas. Jadi di dalam madu tersebut itu buat kesembuhan bagi manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis syifa'aini. Jadi kalian kalau ingin berobat menggunakan dua obat. Yang pertama ada Al-Qur'an wal asal. Jadi Al-Qur'an itu maksudnya Anda meruqyah menggunakan bacaan Al-Qur'an dan juga bisa menggunakan madu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, alaikum bisina wasanut fahuma sifaun min kulli da'in ilasam. Jadi kalian kalau di situ sakit menggunakan kayu sina dan sanut. Sanut ini adalah madu. Karena di dalam kedua benda tersebut ini ada kesembuhan dari setiap penyakit kecuali kematian. Wasam al maut, yang dinamakan sam itu adalah kematian. Wasanut wal al asal. Jadi sanut itu yang dinamakan madu. Jadi yang pertama bahan yang bisa buat ngobati penyakit itu adalah madu. Kemudian yang kedua adalah samin. Samin ini adalah dimaknai susu sapi. Ya, samin itu susu sapi. Di dalam alaikum bi albanil baqar fa innal banaha sifaun wasamanaha dawaun. Jadi itu menggunakan
susu sapi. Yang ketiga adalah as-saum. As-saum ini adalah bawang putih. Bawang putih itu qala Baqarot al-Hakim. Baqarot ini adalah gurunya Luqman al-Hakim. Jadi Baqarot sudah berkata, as-saum sifaun linnas minas sumum. Jadi bawang putih itu bisa digunakan buat obat bagi manusia dari racun. Racun ini nanti kalau Anda memakan bawang putih, insya Allah racunnya akan keluar. Dan ini juga sudah saya uji materikan untuk jerawat. Jadi wajah yang jerawat, Anda gecek bawang putih halus ditumbuk, kemudian hasilnya Anda ratakan di wajah Anda, itu nanti untuk jerawat-jerawat insya Allah akan hilang ya. Jerawat-jerawat atau yang membikin wajah kita itu pori-porinya besar-besar, itu nanti akan hilang. Kemudian untuk yang keempat, al-habatus sauda. Habatus sauda ini adalah jintan hitam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil habatis sauda. Baginda Nabi pernah bersabda bahwa dalam pengobatan itu bisa menggunakan jintan hitam. Fa inna fiha sifaan min kulli da'in ilasam. Karena di dalam jintan hitam itu terdapat kesembuhan dari setiap penyakit kecuali kematian. Kemudian yang kelima asobaru. Asobaru ini adalah tumbuhan brotowali ya, brotowali. Jadi Anda bisa cari brotowali, kemudian brotowalinya itu nanti dimasak, terus airnya diminum. Memang yang namanya obat itu pasti pahit, itu bisa menetralisir racun, toksin dan lain-lain ya. Kemudian selanjutnya yang ke 6 itu adalah fulful. Fulful ini adalah merica. Merica itu juga bisa untuk mengobati penyakit. Caranya Anda masak terus airnya diminum. Kemudian yanjil ya. Yanjil ini adalah jahe. Jahe itu Anda bakar, Anda rebus, kemudian airnya diminum. Ini bisa menyebabkan dahak itu keluar ya. Kemudian setelah jahe itu adalah al-khilu. Al-khilu ini adalah cuka atau bumbu masak soda ya. Soda baking soda itu bisa untuk mengobati penyakit. Kemudian media yang buat mengobati itu ada al-mustaka. Al-mustaka ini adalah menyan Arab. Jadi menyan Arab ternyata mempunyai kekuatan bahwasanya termasuk harun yabisun. Jadi mustaka itu keasliannya dia panas tapi kering. Ini bisa untuk menghilangkan syahwat atau pengennya makan ya maksudnya. Kemudian bisa untuk menghilangkan balgom. Balgom ini adalah dahak. Setelah menyan Arab juga ada kandar. Kandar ini adalah menyan putih. Wawa lubanul dakar, ini maksudnya adalah menyan Arab ya, tapi yang putih. Itu juga bisa untuk menghilangkan dahak ya, yaqtul balgom. Kemudian ada kornafal. Kornafal ini adalah cengkeh. Jadi cengkeh itu bisa untuk bahan atau media pengobatan ya. Kemudian bisrul qutnah. Bisrul qutnah ini adalah biji kapuk. Biji kapuk itu ternyata bisa berkhasiat untuk mengobati suatu penyakit. Baridun rotbun, jadi keaslian daripada biji kapuk yang dibuat bantal itu dingin dan basah ya. Ini bisa untuk dioleskan ke bisul
ya. Pisau itu nanti akan cepat kering, jadi ditumbuk halus kemudian dioleskan ke yang bengkak-bengkak atau bisul, insya Allah itu akan sembuh. Kemudian yang terakhir adalah milhotoam ini adalah garam. Jadi selain air juga bisa buat pengobatan, itu adalah garam. Garam itu bisa untuk membuat kita itu jadi kuat ya. Jadi bisa membuat tenaga, karena memang dari asalnya itu harun ya bisun. Garam itu panas dan kering. Ini bisa membuat toksin-toksin keluar kalau kita itu pas waktu masak dikasih garam. Bisa juga menghilangkan balgom. Balgom ini adalah dahak. Jadi dahak Anda itu nanti akan hilang kalau Anda pas waktu makan itu lauknya atau duduhnya dikasih garam. Wallahu ta'ala a'lamu bihi wa ahkam. Dan Allah itu maha mengetahui, zat maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini adalah bahan-bahan yang bisa buat Anda praktekkan untuk media pengobatan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.